Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gemini Tube. Bagaimana cara menempatkan posisi tanda tangan pada surat, lembar persetujuan ataupun dokumen lainnya dengan rapi di Microsoft Word? Nah, untuk mempelajarinya, kita langsung saja mempraktekkannya ya. Di sini saya sudah ada file berupa surat ya, udah saya buka di sini ini. Nah, pada surat ini, surat persetujuan wali subjek penelitian, ada 3 tanda tangan. Ini yang mengetahui, ini yang menyetujui, dan ini saksi di bagian paling bawah, saksi 1 orang. Nah, untuk merapikan posisi tanda tangan ini, kita akan melakukan dengan bantuan tabel. Sebelum membuat tabel, kita perlu mengidentifikasi berapa kolom dan berapa baris yang akan kita buat. Nah, seperti di sini. Untuk lokasi ini Medan dan di sini nanti diisi tanggal, kita katakan ini 1 baris. Kemudian untuk tanda tangan baris pertama ini 2 baris. Kemudian untuk tanda tangan di bawahnya ini 1 baris, berarti 3 baris. Nah, untuk kolom kita ambil jumlah tanda tangan dalam 1 baris yang paling banyak. Ini ada 2 ya, jadi 2 kolom. Berarti kita akan memasukkan atau membuat tabel 3 baris dan 2 kolom. Nah, di sini ini pada menu insert, ini ada tabel ya. Tekan ke bawah insert tabel. Tadi kita akan membuat 2 kolom dan 3 baris. Oke, kita klik. Nah, setelah demikian, di sini kita akan membuat untuk letak wilayah dan tanggal akan kita letakkan di sebelah kanan surat. Maka ini kita copy, tulis ulang pun bisa, tapi karena kita sudah mengetik di awal, kita copy aja ya. Copy ke sini. Ctrl V. Di sini tadi saya buat Ctrl C ya. Atau bisa juga setelah di blok, klik kanan, copy ini. Nah, ini Medan. Kita meletakkan ketikan kita dulu ya, nanti kita rapikan selanjutnya. Kemudian di baris kedua mengetahui. Ini Ctrl C, kemudian ke sini Ctrl V, koma. Kemudian ini penanggung jawab penelitian. Copy, di sini enter, Ctrl V lagi, koma, kemudian enter. Kemudian untuk membuat ini, kita cukup tulis buka kurung, tutup kurung. Nanti untuk titik-titik di dalam kita pelajari berikutnya. Kemudian ini yang menyetujui Ctrl C, kemudian Ctrl V, koma, ke bawah lagi. Yang ini kemudian Ctrl C, Ctrl V, koma, kemudian enter. Nah, sebanyak tanda tangan ini terserah kita ya, mungkin kita bisa enter sekali lagi supaya lebih lebar untuk tanda tangan. Kemudian untuk saksi ini Ctrl C, koma, enter, buka kurung, tutup kurung. Yang di bawah ini kita bisa hapus ya, karena sudah kita copy ke dalam tabel. Nah, pada posisi ini, untuk saksi, ini akan berada di posisi tengah, kita bisa blok 2 ini, seperti ini, kita klik kanan, kemudian merge cells. Nah, setelah itu, kemudian di atas ini, nah ini pada menu home, ini ada dialog paragraf, kita pilih posisi teks di tengah. Nah, seperti ini. Demikian juga ini, kita pilih di posisi tengah. Nah, untuk Medan dengan ke bawahnya, jika terasa dekat, kita bisa menambahkan posisi agak sedikit ya ke bawah, seperti ini.
Nah, berikutnya untuk membuat tanda tangan di sini kita akan menggunakan fungsi tab. Ini saya memberitahukan cara khusus untuk pembuatan tanda tangan di sini ya. Jadi kita tidak akan mempelajari fungsi tab lebih dalam. Caranya sangat mudah. Kita letakkan kursor di tengah buka kurung dan tutup kurung ini. Kemudian kursor kita arahkan ke ruler. Bagaimana cara untuk menampilkan ruler? Sudah ada video sebelumnya saya buat. Nah, kita letakkan, misalnya kita akan membuat di sini 7 cm. Kita klik 2 kali. Kurang lebih ini ya. Boleh kita hapus saja yang sudah kita buat tadi supaya lebih rapi. Kita ketik di sini 7 cm. Kemudian ini kita pilih di sini, artinya formatnya adalah titik-titik ya. Kemudian kita set, kemudian oke. Nah, untuk menampilkan titik-titik di sini tadi, setelah kita format seperti yang tadi, kita tekan Ctrl dan Tab pada keyboard. Tekan Ctrl, Tab. Nah, jadi titik-titik di sini sudah muncul ya. Demikian juga dengan di sini yang menyetujui, kita letakkan kursor di sini. Kemudian kita bisa letak sembarang di sini ya. Kita klik seperti ini, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini bisa kita clear dulu terlebih dahulu. Clear, kemudian kita samakan dengan tanda tangan sebelumnya 7 cm. Pilih option ini, nomor 2 ini, set, oke. Sama seperti tadi, tekan Ctrl dan Tab bersamaan. Oke. Nah, ini saksi mungkin terlalu rapat ke atas ya. Kita coba enter sekali. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita letakkan kursor di tengah buka kurung tutup kurung. Kemudian kita klik di ruler sembarang tempat sehingga muncul tampilan left tab seperti ini. Kita klik 2 kali. Kemudian ini kita clear dulu. Kita tulis 7 cm sama dengan tab yang lain ya. Ini bebas mau berapa cm kita buat. Kemudian kita pilih option 2 ini, titik-titik, set, oke. Kemudian tekan Ctrl dengan Tab bersamaan. Nah, sudah menjadi rapi seperti ini ya. Kita tinggal merapikan apakah ada yang mau kita buat garis, huruf tebal, garis bawah, dan sebagainya. Nah, untuk menghilangkan garis pada tabel ini, kita cukup ini. Di sini ada tanda plus ya, kita klik. Kemudian kita masukkan kursor ke dalam tabel, kita klik kanan. Kemudian pilih border and shading. Nah, border and shading nonaktifkan semua ini. Yang aktif ini dinonaktifkan sehingga pada gambar ini pun hilang semua garis bantu pada tabel itu ya. Kemudian pilih OK. Nah, demikian sudah rapi ya. Satu lagi untuk medan ini, misalnya kita akan membuat titik-titik juga. Jadi tidak dengan langsung tulis tangan, kita beri spasi dulu. Kemudian ini kursor, kita arahkan ke ruler, kita klik lagi di sembarang tempat. Nah, ini bisa kita drag ke paling kiri seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Ini tidak usah kita hapus lagi ya, karena ini memang udah posisi kiri. Kemudian kita beri pilihan option nomor 2 ini, kemudian set, kemudian OK. Kemudian seperti yang tadi, Ctrl Tab. Nah, jika ini kita print preview, nah ini dia tampilannya. Untuk letak tanda tangan ini sudah rapi ya tampilannya. Ini kalau nama yang akan tanda tangan tidak kita ketahui. Kalau sudah kita ketahui, kita langsung menulis saja namanya.
Misalnya kita hapus, misalnya namanya adalah Geminitube. Nah, ini kita bisa misalnya kita kasih tebal, Ctrl B, kemudian mungkin kita kasih garis bawah, Ctrl U, sehingga akan membuat nampak lebih rapi. Jadi kita bisa memodif format ini untuk sesuai dengan kebutuhan kita dan tetap dalam posisi yang rapi. Demikian, semoga tips sederhana ini bermanfaat dan dapat kita gunakan di kegiatan kita ataupun di pekerjaan kita, di organisasi kita sehari-hari. Terima kasih, tetap dukung channel ini, klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kita yang membutuhkan. Salam Geminitube.